Pada suatu masa di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hidup seorang pria bernama Gading. Gading bukanlah orang sembarangan. Di balik tampang garang dan tubuh berototnya, ia memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa. Sejak muda, ia sudah menunjukkan bakat dalam dunia mistis dan kejawaraan. Banyak orang yang takut padanya, namun banyak pula yang menghormatinya. Desa tempat Gading tinggal adalah wilayah yang cukup luas dan terdiri dari beberapa kampung kecil. Gading menguasai wilayah tersebut dengan tangan besi. Dia adalah sosok preman yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki ilmu kebal. Banyak orang yang berusaha menantangnya, namun semua berakhir kalah. Gading dikenal sebagai orang yang sering keluar masuk penjara, namun tidak pernah lama. Setiap kali ditangkap, ia selalu berhasil melarikan diri dengan cara yang misterius. Banyak yang mengatakan bahwa Gading memiliki ilmu yang tidak dimiliki orang lain. Di masa jayanya, Gading dikelilingi oleh anak buah yang setia. Mereka adalah orang-orang yang siap melakukan apapun untuk Gading, termasuk berhadapan dengan pihak berwajib. Gading tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Setiap ada yang mencoba merongrong kekuasaannya, akan merasakan akibatnya. Gading juga dikenal sebagai orang yang sering melakukan hal-hal gaib. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu melakukan ritual khusus di sebuah bukit keramat yang berada di tengah hutan. Banyak orang yang mengatakan bahwa dari ritual itulah Gading mendapatkan ilmu kebalnya. Tidak ada yang berani mendekati bukit keramat itu setiap malam Jumat Kliwon, karena takut dengan sosok Gading yang sedang melakukan ritualnya. Kabar tentang Gading yang semakin merajalela akhirnya sampai ke telinga pihak kepolisian. Mereka tidak bisa tinggal diam melihat seorang preman menguasai wilayah dengan cara kekerasan dan ancaman. Maka, dibentuklah satuan khusus untuk menangkap Gading. Pada suatu malam, satuan polisi tersebut melakukan penggerebekan di markas Gading. Mereka datang dengan persenjataan lengkap dan penuh strategi. Namun, Gading yang sudah sering berhadapan dengan situasi seperti itu, tidak panik. Ketika tembakan peluru menghujani markasnya, Gading tetap tenang. Ilmu kebalnya membuatnya tidak terluka sedikit pun. Gading berhasil melarikan diri dari kepungan polisi. Walaupun tubuhnya tertembak beberapa kali, tidak ada satupun peluru yang mampu menembus kulitnya. Gading berlari ke hutan dengan kecepatan yang tidak bisa dikejar oleh polisi. Pihak kepolisian menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menangkap Gading dengan cara biasa. Mereka butuh informasi tentang kelemahan Gading. Oleh karena itu, mereka mulai mendekati orang-orang terdekat Gading. Setelah melakukan berbagai penyelidikan dan pendekatan, akhirnya mereka menemukan seorang anak buah Gading yang mau membocorkan rahasia besar. Anak buah tersebut memberitahukan bahwa kelemahan Gading adalah logam emas. Jika peluru yang digunakan terbuat dari emas, maka ilmu kebal Gading tidak akan berfungsi. Mendapatkan informasi berharga tersebut, polisi mulai menyusun rencana baru.
Mereka bekerja sama dengan anak buah yang berkhianat itu untuk menjebak Gading. Pada suatu hari, Gading berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Namun, dalam perjalanan menuju kantor polisi, Gading yang memang sangat licik, berhasil melarikan diri dengan melompat dari mobil tahanan. Gading tidak sadar bahwa kali ini polisi sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Ketika Gading berhasil melarikan diri, polisi sudah siap dengan senjata berpeluru emas. Mereka mengepung Gading di sebuah hutan, tempat yang biasa ia gunakan untuk bersembunyi. Gading melawan dengan sekuat tenaga. Namun, kali ini keberuntungan tidak berpihak padanya. Peluru emas yang ditembakkan oleh polisi berhasil menembus kulitnya dan membuatnya jatuh tersungkur. Gading yang selama ini tidak terkalahkan, akhirnya harus menerima nasibnya. Gading dimakamkan dengan prosedur biasa, namun tidak ada upacara besar. Banyak orang yang datang ke pemakamannya, namun kebanyakan hanya untuk memastikan bahwa sang jawara benar-benar sudah tiada. 7 hari setelah pemakaman Gading, beberapa anak buahnya datang ke makamnya. Mereka membawa arak sebagai bentuk penghormatan terakhir. Malam itu, suasana terasa sangat mencekam. Angin bertiup kencang dan suara burung hantu terdengar jelas. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam Gading mulai retak. Anak buahnya yang datang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana makam Gading tampak seperti bergerak. Suasana menjadi sangat menakutkan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk lari dari tempat itu. Berita tentang kejadian aneh di makam Gading menyebar dengan cepat. Banyak orang yang merasa takut dan tidak berani mendekati makam tersebut. Mereka percaya bahwa roh Gading belum tenang dan masih gentayangan. Beberapa orang yang berani mencoba mendekati makam tersebut pada malam hari, namun mereka selalu merasakan hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara langkah kaki, ada yang melihat bayangan hitam melintas, dan ada juga yang merasa seolah-olah sedang diawasi. Penduduk desa mulai merasa terganggu dengan kejadian-kejadian aneh tersebut. Mereka mengadakan upacara adat untuk menenangkan roh Gading, namun tidak ada perubahan yang signifikan. Makam Gading tetap menjadi tempat yang menyeramkan. Seorang dukun terkenal dari desa tetangga akhirnya dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini. Dukun tersebut melakukan ritual khusus di makam Gading, mencoba untuk mengusir roh jahat yang mungkin masih bersemayam di sana. Setelah melakukan berbagai ritual, dukun tersebut mengatakan bahwa roh Gading memang belum tenang karena kematiannya yang tidak wajar. Dukun itu juga mengungkapkan bahwa Gading masih merasa belum puas dengan kehidupannya yang berakhir tragis. Penduduk desa memutuskan untuk melakukan upacara adat yang lebih besar dan melibatkan seluruh warga desa. Mereka berharap dengan cara itu, roh Gading bisa tenang dan tidak mengganggu lagi. Setelah upacara adat besar-besaran, kejadian aneh di makam Gading perlahan-lahan mulai berkurang.
Penduduk desa merasa lebih tenang dan berani untuk mendekati makam tersebut. Mereka percaya bahwa roh gading akhirnya sudah tenang dan tidak akan mengganggu lagi. Makam gading tetap menjadi tempat yang dihindari oleh banyak orang, namun tidak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. Kisah gading menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran bahwa kekuasaan dan kesaktian yang disalahgunakan akan membawa kehancuran. Gading, sang jawara yang pernah menguasai wilayah dengan tangan besi, akhirnya harus menerima nasibnya. Kisah hidupnya yang penuh dengan kekerasan dan ilmu mistis berakhir tragis. Meskipun sudah tiada, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang mengajarkan banyak pelajaran tentang kehidupan, kekuasaan, dan karma. Dan makamnya, meskipun tidak lagi menyeramkan, tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan hidup seorang preman yang sakti mandraguna. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.